Ditampilkan pada suatu hari, seorang gadis berada di teluk dengan latar narasi dari seorang pria yang menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, sesuatu bahwa si gadis akan diminta untuk menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana dunia pernah diselamatkan, tentang bagaimana para pahlawan muncul, dan tentang bagaimana gerakan perlawanan dimulai. Tapi sebelum menceritakan kisah itu, si gadis harus lebih dulu menjelaskan bagaimana kondisi dunia sebelumnya, dunia di mana kala itu si gadis masih terlalu muda untuk mengingat betapa hijaunya dunia ini, betapa cerahnya sinar mentari, dan kehidupan benar-benar dipenuhi dengan harapan. Ya, dulunya manusia dibuat silau dengan cahaya mereka sendiri sampai-sampai tidak menyadari kegelapan yang bersembunyi di bawah kaki. Dan ketika kegelapan itu akhirnya muncul, ia hanya punya satu tujuan, yaitu menghancurkan semua kebaikan. Umat manusia dimulai dari para pria maju ke medan perang karena memang begitulah seharusnya. Mereka bertempur, menumpahkan darah, namun sangat disayangkan tetap saja kalah. Kini para ibu, para istri, para putri, dan saudari-saudari mengangkat senjata serta mengenakan seragam. Mereka mengatur perang sedemikian rupa hingga manusia mampu bertahan setidaknya sampai saat ini. Ya, seorang komandan ditampilkan maju ke garis depan lalu memerintahkan agar melontarkan suar dan muncullah makhluk yang tak terjelaskan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, selama harapan masih kamu jaga, alasan untuk terus bertahan tidak akan pernah hilang. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Warbreaker, disutradarai oleh Brad Anderson serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Maka dari itu janganlah kelamaan, mari kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Selama bertahun-tahun, perubahan iklim, kemiskinan, perang, dan penindasan perlahan-lahan menghancurkan dunia. Namun yang benar-benar menjatuhkan umat manusia adalah serangan misterius ke semua kota besar yang menghancurkan jaringan listrik. Ketika kegelapan menguasai semua tempat, kematian terjadi dalam jumlah besar, dan para ilmuwan menyebut peristiwa ini sebagai Break. 15 tahun setelah serangan besar pertama makhluk misterius yang mereka sebut Breaker, pada suatu malam ditampilkan Jack sedang mengajari putrinya Willa tentang peristiwa Break. Ia menjelaskan bahwa para Breaker sebenarnya sudah lama ada di bumi dan bersembunyi di balik sesuatu yang disebut jahitan atau Stitch. Ketika manusia melelehkan es dan memusnahkan hutan, Stitch itu terbuka dan muncullah Breaker. Willa ngantuk dengan penjelasan yang menurutnya membosankan dan terus menyela sampai akhirnya Jack menceritakan tentang kisah Kodiak, seorang pejuang yang konon bisa menumbangkan 100 breaker hanya dengan kapaknya. Sang komandan wanita yang diketahui bernama Emma dan merupakan ibunda Willa juga sering menceritakan hal tersebut, termasuk tentang kehidupan masa lalu, tentang bunga-bunga, dan hewan-hewan indah yang tidak pernah Willa lihat secara langsung. Sementara itu, bangunan tempat mereka tinggal mulai berguncang dan truk-truk militer datang untuk mengumumkan bahwa sudah waktunya evakuasi. Kembali ke para tokoh utama kita, Jack dan Emma sedang merayakan ulang tahun Willa. Gadis itu mendapat kue dan 2 hadiah, yaitu kupluk yang dirajut oleh Emma sendiri dan boneka anjing yang diberi nama Mad Vet dari tetangga yang hasil penjualannya disumbangkan untuk para veteran. Tiba-tiba seorang prajurit datang dan mengatakan bahwa sudah waktunya pergi. Ketika Willa sibuk mengemasi barang-barang, Jack berusaha melakukan hal yang sama, tapi cedera lama membuat pria itu kesakitan sehingga sulit bergerak. Emma membantu Jack berkemas sembari membahas kondisi mereka. Jadi beberapa waktu yang lalu, Emma dan tim sudah menutup Stitch, tapi para breaker tetap saja datang. Dugaan sementara adalah jika satu Stitch tertutup, maka Stitch yang lain di tempat berbeda akan terbuka. Sementara itu, Willa melihat kondisi orang tuanya dan menitikkan air mata. Lalu saat listrik tiba-tiba padam, gadis itu segera langsung memeluk kedua orang tuanya karena ketakutan. Setelah itu, Emma bergabung dengan para prajurit lain, sementara Jack dan Willa harus ikut rombongan warga sipil di truk. Seorang prajurit melihat bekas luka di tubuh Jack sehingga mengira Jack sempat terinfeksi saat perang dulu. Namun Jack berjanji bila suatu saat muncul gejala aneh, maka dia akan mengakhiri segalanya.
Tak jauh dari mereka, para breaker sudah mulai menyerang dan memicu banyak ledakan. Dalam perjalanan, para prajurit menjelaskan betapa mengerikannya infeksi breaker dan bagaimana infeksi itu dapat membuat tubuh manusia bermutasi sehingga menjadi apa yang mereka sebut hybrid. Ketakutan, William pun mengalihkan pembicaraan ke cerita Kodiak yang melegenda. Dan ternyata setiap orang pernah mendengar versi cerita yang berbeda-beda. Ada yang bilang Kodiak menghabisi 300 breaker, ada juga yang percaya dia dibantu oleh seekor beruang peliharaan. William pun jadi penasaran cerita mana yang benar, tapi Jana menenangkannya dan berkata bahwa yang terpenting adalah makna di balik kisah, bukan detailnya. William pun kemudian tertidur. Beberapa saat kemudian, Willa terbangun karena tembakan dan jeritan di luar. Jack menyuruhnya diam, sementara para warga sipil hanya bisa saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan saat melihat prajurit bertempur dan mendengar suara raungan monster. Prajurit perempuan yang menjaga mereka memerintahkan semua orang tetap di bak belakang truk, lalu ia melompat turun untuk ikut bertempur. Tak lama kemudian, seekor breaker mendekati truk dan semua orang mengira ajal mereka sudah dekat. Tetapi makhluk itu terus berjalan tanpa memeriksa kendaraan sampai akhirnya. Rombongan itu segera meninggalkan truk untuk mencari tempat bersembunyi yang lebih aman, namun Jack dan Willa terhalang oleh seekor breaker sehingga seorang prajurit terpaksa melepaskan tembakan. Prajurit perempuan itu akhirnya tertangkap oleh monster kedua, tapi setidaknya breaker pertama jadi teralihkan dan segera Jack memanfaatkan momen tersebut untuk membuat Willa tiarap. Mereka lalu merangkak masuk ke bawah sebuah truk sambil terus mendengar jeritan dan suara kehancuran di sekeliling mereka. Ketika salah satu breaker mulai mengguncang truk itu dengan kasar, Jack dan Willa terpaksa lari menyelamatkan diri. Beruntung mereka menemukan truk lain dan buru-buru bersembunyi di bawahnya bersama keluarga lain. Tiba-tiba seekor breaker memasukkan cakar ke bawah truk dan mencengkram kaki seorang gadis kecil, membuat sang ibu langsung bergegas menyelamatkan. Sementara Willa menangis ketakutan, breaker itu mencoba mengintip ke bawah truk, namun mendadak mundur ketika seorang prajurit melepaskan tembakan dan tebasan pedang membuat sang monster tumbang. Setelah menendang kepala itu menjauh, prajurit tersebut memeriksa keadaan Jack dan Willa dan barulah terlihat bahwa yang datang adalah Emma. Emma menyuruh mereka keluar dari persembunyian dan Willa ngeri melihat tubuh breaker yang sudah terpenggal itu masih bergerak-gerak di tanah. Emma kemudian memerintahkan timnya untuk menyingkirkan semua orang dari jalan raya dan membawa mereka menuju hutan karena tempat itu dianggap lebih aman. Saat rombongan bergerak, Willa melihat banyak sekali mayat manusia dan orang-orang yang terluka parah. Ditampilkan juga seorang pria tua yang ternyata sudah terinfeksi. Bersamaan dengan itu, seorang prajurit berbaik hati menemani hingga akhir dan pada akhirnya. У всех по-разному. Я буду с вами до конца. Saat rombongan akhirnya mencapai tepi hutan, Jack cemas karena melihat ada darah di wajah Emma. Namun ternyata itu hanya darah orang lain, menegaskan bahwa Emma baik-baik saja. Pada saat yang sama, mereka kembali mendengar raungan di kejauhan. Emma pun mengatakan kepada Willa bahwa ia harus tetap tinggal untuk bertempur, jadi keluarga kecil itu harus terus berjalan tanpa dirinya. Tentu saja Willa tidak bisa menerima sehingga memohon sambil menangis, mengatakan membutuhkan sang ibu. Tapi Emma tetap menyuruh semua warga sipil untuk segera bergerak. Jack tidak punya pilihan selain menyeret Willa menjauh dengan paksa, sementara para prajurit berkumpul lagi dan berlari maju menyongsong pertempuran berikutnya. Все уходите, скорей! Нужны... Keesokan paginya, Jack dan Willa berhasil mencapai tepi dalam keadaan selamat. Di sana Jack menunjukkan sebuah perahu yang dulu sering ia dan Emma gunakan untuk pergi memancing bersama. Mereka masih bisa mendengar suara breaker dan jeritan dari dalam hutan, sehingga Willa berpendapat sebaiknya mereka membawa beberapa warga sipil ikut naik perahu. Namun Jack menolak dan mengatakan perahunya terlalu kecil. Saat itulah seorang pria bernama Tom muncul dan bertanya apakah perahu itu milik mereka, dan Jack berbohong dengan menjawab bahwa perahu tersebut bukan milik mereka hanya mencari makanan. Tom lalu mengarahkan senjata, memergoki kebohongan Jack dan memaksanya untuk ikut menyelamatkan dirinya juga. Jadi Jack menjelaskan bahwa perahu itu belum diisi bensin sehingga harus mengambilnya dari sebuah mobil, dan Kevin setuju untuk mengantarnya ke sana sambil terus menodongkan pistol.
Keduanya menuju ke sebuah mobil terbengkalai dan Jack secara diam-diam merogoh saku untuk mengambil kunci, padahal sebenarnya dia mengeluarkan pisau. Di tepi, Willa semakin ketakutan karena ayahnya tak kunjung kembali dan suara monster terus terdengar dari kejauhan. Akhirnya Jack kembali dan berkata bahwa Tom melarikan diri, sehingga mereka berdua memutuskan melanjutkan berlayar dengan perahu itu. Setelah beberapa jam melaut, mereka tiba di sebuah pulau yang terletak di tengah samudera. Setahun telah berlalu, ayah dan anak itu masih bertahan di pulau tersebut. Willa duduk di puncak bukit sambil memperhatikan ledakan-ledakan di daratan utama yang menandakan pertempuran masih terus berlangsung. Gadis itu kemudian melihat seekor burung melintas, lalu dengan hati-hati menuruni tebing dan mengambil beberapa butir telur dari sebuah sarang. Namun, tetap menyisakan setidaknya 1 telur di sana. Setelah itu, Willa pulang ke pondok kecil mereka di mana Jack sedang membelah kayu. Pria itu merasa cemas ketika tahu bahwa tak ada satu hewan pun yang masuk perangkap di hari itu. Padahal Willa membutuhkan asupan protein. Willa lalu menunjukkan telur-telur yang ia bawa dan Jack memarahinya karena mengambil risiko yang tidak perlu. Willa ingin membuktikan bahwa ia sama kuatnya dengan sang ayah dan mengatakan seharusnya juga diizinkan membelah kayu. Bahkan gadis itu merasa bisa mengayunkan kapak sehebat Kodiak. Mendengar kesombongan itu, Jack pun mengajak Willa berduel sebagai latihan. Jadi ya, hasilnya sudah bisa ditebak, sehingga Jack menyarankan Willa memperbanyak latihan. Malam itu sebelum makan, Willa meminta diceritakan satu kisah lagi yang tentunya tentang Kodiak. Jadi ceritanya, ini cerita dalam cerita. Ya, Kodiak memiliki kapak dengan bahan-bahan premium sehingga menjadikan kapak itu sangat kuat. Selain itu diceritakan juga bahwa Kodiaklah orang pertama yang melihat retakan tanah akibat Stitch. Ketika retakan semakin terbuka lebar, salah satu breaker merayap keluar dari celah itu, tapi Kodiak sama sekali tak gentar dan langsung menghabisi makhluk itu dengan kapaknya. Он первый увидел его. Албай. Berkat semangat Kodiak inilah, umat manusia akhirnya belajar cara menghabisi para monster tersebut. Willa jadi bertanya-tanya apakah Kodiak itu adalah Jack sendiri, sehingga membuat Jack tertawa. Tapi Jack tetap meminta agar Willa serius mendengar dan memahami karena kisah-kisah ini menjadi harapan bagi mereka. Jack yakin suatu hari nanti dunia akan kembali damai dan mereka bisa pulang ke daratan utama. Beberapa waktu kemudian, Jack dan Willa pergi ke pantai untuk mengubur beberapa ranjau dengan menggunakan teropong. Mereka mengawasi para breaker yang berkeliaran di daratan utama dan Jack menjelaskan bahwa makhluk-makhluk ini sebenarnya tidak punya mata. Menurut Jack, para breaker menggunakan para hybrid sebagai mata dan telinga mereka. Willa pun jadi bertanya-tanya apa dosa manusia sehingga diserang seperti ini. Tidak ada yang tahu alasan breaker menyerang, tapi menurut Jack, mungkin breaker menganggap manusia sebagai penyusup yang terus melakukan perusakan di muka bumi. Setelah itu, Willa melanjutkan latihan dengan melewati rintangan-rintangan di lintasan kayu yang dibangun oleh Jack. Sementara Willa beraksi, Jack terus melontarkan pertanyaan tentang cara terbaik menghabisi breaker, bahkan menggambarkan bagaimana monster-monster itu seolah sedang mengejar Willa agar ia tetap waspada. Jack menjelaskan bahwa breaker hanya bisa dihabisi dengan memenggal kepalanya, sedangkan hybrid dipenggal serta dihancurkan otaknya. Di serangan terakhir, ia kembali terpeleset dan sayangnya tidak berhasil menyelesaikan lintasan tepat waktu. Namun Jack mengatakan bahwa kali ini Willa sudah cukup bagus dan Willa yang masih keras kepala pun langsung mengulang lintasan itu dari awal. Pada suatu hari saat bekerja di kebun, Jack terkejut menemukan stroberi liar tumbuh di sana. Ia segera membawanya kepada Willa yang belum pernah melihat buah itu secara langsung. Willa mencicipi satu buah dan mengatakan rasanya luar biasa. Jack lalu bercerita tentang wedding cake, kesukaan Emma dulu yang dihiasi stroberi. Это клубничный торт. Ни крошки никому не оставила. Pada pagi lainnya, ketika sedang mengisi botol-botol minuman, Willa tiba-tiba melihat seseorang berjalan di pantai. Awalnya ia bersiap dengan pedang karena mengira itu hybrid, tapi ternyata hanyalah seorang gadis kecil. Willa segera berteriak memanggil, tapi segera teringat akan ranjau sehingga langsung berlari menghampiri. Untungnya, Willa berhasil menghentikan si gadis pendatang sebelum gerakannya mengaktifkan perangkap.
Keduanya sama-sama ketakutan, tapi pelan-pelan mereka mundur menjauh dari ranjau dan gadis kecil itu memeluk Willa sambil menangis lega. Setelah keadaan agak tenang, Willa membawa gadis itu ke sebuah gua rahasia tempat ia menyimpan berbagai barang kalau sedang ingin menjauh dulu dari ayahnya. Willa membagikan makanan dan minuman lalu mengetahui nama si gadis pendatang yaitu Rosie. Ketika Willa menyadari kening berdarah, Rosie menjelaskan bahwa itu akibat terbentur sesuatu saat di perahu. Jadi keluarga Rosie sebenarnya sedang berlayar untuk melarikan diri ke rumah sang nenek di pesisir. Tiba-tiba breaker menyerang dan hanya Rosie yang selamat. Beberapa waktu kemudian, Willa memutuskan untuk pulang meskipun Rosie mohon agar tinggal lebih lama. Willa pun berjanji akan segera kembali. Kemudian saat melewati hutan, gadis itu dihampiri Emma yang tentu saja itu sangat mengejutkan. Emma segera mengajak Willa untuk ikut bertempur, meninggalkan Jack yang tidak berguna. Pastinya Willa bingung dan curiga. Dan benar saja, ada yang salah dengan Emma. Разве ты не готова? Ternyata itu hanyalah mimpi. Willa tertidur di gua lalu segera menyadari bahwa ia harus segera pulang. Setibanya di rumah, Willa menemukan Jack yang mengarahkan senjata seperti bersiap akan kedatangan musuh. Jack segera menyimpan pistol itu lalu memarahi Willa karena menghilang tanpa kabar. Willa pun meminta maaf tapi tetap merahasiakan tentang Rosie. Willa sadar bahwa pistol yang dipegang Jack adalah milik Tom dan Jack menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan selain meninggalkan pria itu. Ketika Willa bertanya apakah semua laki-laki itu jahat, Jack menegaskan bahwa itu tidak benar. Wanita juga bisa berubah menjadi hybrid, hanya saja kemungkinannya lebih kecil. Jack juga menjelaskan satu-satunya alasan dia menghabisi warga sipil adalah jika memang orang itu melakukan hal yang mengancam keluarganya. Malam itu, ketika Jack terlelap, Willa diam-diam mengambil sedikit makanan untuk dibawa kepada Rosie yang langsung banyak bertanya. Willa menjelaskan bahwa ia tidak tinggal di dalam gua, hanya saja ia pura-pura seperti hidup sendirian di pulau itu dan tidak menyebut soal Jack. Willa kemudian menunjukkan sebuah buku bergambar tentang bagaimana rupa dunia sebelum perang, dengan banyak hewan yang sudah tidak mereka kenali. Rosie menangis karena merindukan keluarganya, jadi Willa mencoba menghibur dengan kisah Kodiak. Rosie mengungkapkan menurutnya Kodiak pasti sudah gugur karena jika masih hidup, seharusnya dia ada di luar sana memenangkan banyak pertempuran. Willa merespon bahwa pahlawan juga membutuhkan bantuan dan mulai menceritakan kisah Kodiak yang membentuk sebuah tim untuk memenangkan pertempuran besar. Dalam kisah itu, salah satu prajurit pelan-pelan berubah menjadi monster dan dari situlah mereka pertama kali tahu tentang hybrid. Peluru tidak mempan terhadap mereka, oleh karena itu menghabisinya dengan kapak dan sejak saat itu manusia tahu bahwa kepala hybrid harus dihancurkan. Willa benar-benar yakin bahwa Kodiak masih berjuang dan suatu hari manusia akan menang, lalu ia pun pamit, meminta Rosie tetap menunggu di gua dan memberikan kupluk serta boneka untuk menenangkan. Keesokan harinya, latihan dimulai lagi. Willa berhasil melewati lintasan tanpa masalah, lalu berlatih duel pedang kayu dengan Jack yang berpura-pura menjadi hybrid. Mereka berlari-lari di antara pepohonan sampai Willa bersembunyi di balik batang pohon dan berharap bisa memberikan serangan kejutan. Tiba-tiba Jack berhenti bicara dan terdengar suara aneh. Saat mengintip, Willa melihat Jack sudah tumbang. Willa segera berlari menghampiri, memberinya minum sampai sadar, lalu membantu menuntunnya pulang dan baru menyadari bahwa selama ini Jack sering tidak makan supaya jatah makanannya cukup untuk Willa. Jack bersikeras mereka harus menghemat makanan sampai Emma datang menjemput, tapi Willa merasa terjebak dan ingin ikut membantu para wanita lain bertempur daripada hanya bersembunyi. Jack tersulut emosi dan mengingatkan bahwa ia sudah bertempur selama 5 tahun dan Emma masih berjuang di sana, jadi semua itu bukan tidak melakukan apa-apa. Untuk membuktikan keyakinannya, Jack memberikan pedang lamanya kepada Willa. Keesokan harinya, Willa berbohong, mengatakan ingin memeriksa perangkap, padahal diam-diam kembali ke dalam gua. Di sana, Rosie tidak ada dan pemberian dari Willa sudah hancur berantakan. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Willa pun menghampiri sampai akhirnya sadar bahwa itu adalah Rosie yang telah menjadi hybrid. Makhluk itu segera mengejar Willa yang berteriak ketakutan. Ia tergelincir dan jatuh sehingga makhluk itu hampir melompat langsung ke tubuhnya.
Tepat saat itu, Jack muncul melepaskan tembakan, tapi seperti yang kita tahu itu tidak akan mempan. Jack mengambil pedangnya dan bertarung jarak dekat melawan monster itu. Setelah pergulatan sengit, ia berhasil menusukkan pedang ke kepala hybrid. Willa berlari memeluk sang ayah sambil menangis, sehingga Jack segera menenangkan sembari berkata mereka harus pergi karena hybrid itu pasti sudah mengirim sinyal ke para breaker. Mereka pun segera menyiapkan barang-barang penting dan mulai bergerak menuju sisi lain pulau tempat perahu mereka disembunyikan. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti untuk beristirahat. Agar tenang, Willa minta untuk diceritakan kisah dari masa sebelum perang, jadi Jack pun menuruti, menceritakan bahwa pada masa itu sebenarnya sudah ada kabar tentang beberapa daerah yang diserang, tapi tidak ada yang peduli. Orang-orang kota masih hidup senang, sementara Jack dan Emma menikmati kehidupan sebagai pasangan baru dan juga menikmati masa ketika Emma mengandung. Я не встречал никого, в ком было бы столько света. Ты не кричала. Ты не боялась. Pada saat itu, mereka mendengar suara ledakan dari kejauhan yang menandakan para breaker sudah datang. Jack dan Willa langsung berlari secepat mungkin, namun harus memperlambat langkah ketika sampai di tepi retakan besar di tanah. Willa dengan hati-hati berjalan di atas batang pohon yang roboh untuk menyeberang. Ketika Jack hendak menyusul, tiba-tiba hybrid lain muncul dan langsung menyerang. Jack menyuruh Willa untuk tetap di sana, tapi Willa malah kembali dan menarik hybrid menjauh dari sang ayah. Gadis itu lalu menggunakan pedang untuk memenggal kepala hybrid, tapi tubuhnya masih bergerak dan kembali menyerang, sampai mendorong Willa hingga ke atas batang pohon yang melintang di atas jurang dan tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Beruntung, Jack bangkit dan menginjak kepala hybrid itu sampai hancur, sehingga tubuh si hybrid pun tumbang. Ayah dan anak itu pun menyeberang dengan aman. Lalu dalam perjalanan yang lagi-lagi melewati hutan, mereka melihat hybrid lain datang mendekat. Sepertinya mereka adalah keluarga Rosie. Willa ingin sang ayah ikut lari, tapi Jack mengaku sudah terlalu lemah untuk bergerak. Willa pun mencabut pedangnya dan fokus pada semua latihan yang diajarkan Jack. Tak lama kemudian, saat mendekati teluk, Jack menyuruh Willa pergi sendirian dengan perahu, sementara dirinya akan menahan para breaker karena diri telah terinfeksi. Tentunya itu membuat Willa bersedih, sehingga Jack menenangkan dan mengingatkan bahwa Willa adalah seorang pejuang seperti Emma. Willa lalu memotong tali penahan perahu, tapi perahu itu tidak langsung meluncur, sehingga harus mengerahkan tenaga ekstra untuk mendorongnya. Ладно, медведь, мы справимся. Ketika mata Jack mulai mengeluarkan darah, Willa akhirnya memutuskan untuk menghunus pedang dan ikut bertempur. Pada saat yang sama, secara mengejutkan, Emma dan pasukan akhirnya tiba dengan beberapa perahu. Para breaker muncul dari balik bukit dan keluarga Willa serta beberapa prajurit siap mengangkat senjata untuk memulai pertempuran. Apakah ini pertempuran yang menjadi harapan terakhir umat manusia? Dan tamat. Ya, sesuai dengan yang saya ceritakan, tepat ketika seolah-olah Willa akan dikeroyok kawanan makhluk tanpa bantuan siapapun, beberapa perahu militer muncul di kejauhan. Di atas perahu-perahu itu ada pasukan bersenjata lengkap yang dipimpin oleh ibunya yang selama ini dianggap sudah tiada atau setidaknya tidak mungkin lagi kembali. Sang ibu segera memerintahkan para prajurit untuk menembaki para makhluk dengan senjata berat, dan hujan peluru dari kapal-kapal tersebut akhirnya menyelamatkan Willa serta menghentikan serangan di pulau itu untuk sementara waktu. Film kemudian menutup cerita dengan suara narasi terakhir dari sang ayah yang terasa seperti pesan perpisahan sekaligus harapan yang ia tinggalkan untuk putrinya, dan cerita melanjutkan apa yang terjadi di awal film. Soal nasib sang ayah, film sengaja tidak menunjukkan dengan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati. Yang pasti, ia sudah semacam tergigit dan memilih bertahan sendirian untuk menahan para makhluk, sehingga kemungkinan besar ia gugur dalam pertempuran yang tidak diperlihatkan di layar, entah karena tewas diserang atau karena akhirnya berubah menjadi salah satu dari mereka. Cara penggambaran adegan ditambah nuansa narasi terakhir yang terasa seperti wasiat membuat kesan kuat bahwa pengorbanannya memang final. Di sini, inti pesannya adalah bahwa semua
semua yang ia lakukan, mulai dari menyembunyikan Willa, melatihnya, sampai pengorbanan terakhirnya berubah menjadi kekuatan yang kini melekat pada diri Willa. Di sisi lain, dunia di dalam film ini juga belum benar-benar aman. Robekan antar dimensi yang menjadi jalan masuk para makhluk belum diselesaikan, sehingga yang mereka menangkan di pulau itu baru satu bab kecil dalam perang yang jauh lebih besar. Meskipun begitu, kehadiran ibu dan pasukan militer menunjukkan bahwa manusia masih melawan dan belum menyerah. Suasana ending menjadi campuran antara kepedihan karena kehilangan sosok ayah dan rasa hangat karena masih ada keluarga yang tersisa serta secercah harapan untuk masa depan. Pada akhirnya, ending film ini bisa dibaca sebagai penutupan kisah seorang ayah yang menunaikan janji untuk melindungi anaknya sampai nafas terakhir, sekaligus kelahiran Willa sebagai harapan baru di dunia yang sudah hancur. Ia mungkin kehilangan satu orang tua, tetapi sekarang ia berdiri sebagai sosok yang jauh lebih kuat, ditemani ibunya dan didukung pasukan yang masih berjuang. Walaupun suatu hari ada sequel, Willa sudah disiapkan untuk menjadi karakter utama yang ditempa oleh pengorbanan tersebut. Sedangkan kalau tidak ada kelanjutan, cerita keluarga ini sudah terasa tuntas secara emosional. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!